Drama kisah percintaan yang berakhir dengan perpisahan itu nyatanya tak semudah yang difikirkan. Betapa tidak, hubungan asmara antara Kaesang dengan Felicia yang telah berjalan selama 5 tahun itu justru telah berakhir setelah Kaesang lulus sekolahnya di Singapura. Cerita cinta sepasang muda-mudi yang seharusnya berakhir dengan biasa justru menggulirkan drama konflik panas di sosial media. Setelah pihak keluarga Felicia buka suara menumpahkan kemarahannya di sosial media, kini tibalah Kaesang muncul di publik dan mengurai penjelasannya. Lewat sebuah video, Kaesang pun memberikan klarifikasi tentang tanggapannya mengenai kabar yang tengah hangat diperbincangkan publik saat ini. Bahkan, Kaesang secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ia telah secara baik-baik meminta kepada Felicia untuk mengakhiri kisah cinta mereka. Namun, permintaannya tersebut justru ditanggapi dengan berbeda oleh pihak keluarga Felicia, yaitu memaki-maki. Selain itu, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu pun menegaskan jika persoalan asmaranya ini menjadi persoalan pribadinya yang tidak perlu dibesar-besarkan. Lantas, seperti apa analisa pakar ekspresi terkait klarifikasi Kaesang? Ketika ditanya dan dia menghela nafas, ada menghela nafas itu kelihatan gitu. Ini memang ini load ya, ini beban ya, berat gitu buat dia. Dan wajar karena dia sadar, menurut saya cukup sadar bahwa apapun yang terkait dia itu dikaitkan dengan figur bapaknya gitu. Kita nggak bisa bilang dalam sebuah relationship, sebuah hubungan bahwa seperempuan yang salah atau laki-laki yang salah, nggak bisa. Harus dilihat secara berimbang dan wajar nggak kemudian, pertanyaan itu, wajar nggak kemudian memutuskan untuk putus, memutuskan untuk lanjut, memutuskan untuk ghosting, memutuskan untuk gitu loh. Yang nomor 2 adalah malu karena masalah ini akhirnya jadi terbawa-bawa skala nasional, yang akhirnya bisa menutup ada konferensi apalah gitu yang pernah dengar lupa gitu loh pokoknya, di luar sana lah gitu ya gitu. Nah tapi logikanya adalah kalau misalnya apapun yang terjadi di bawah publik gitu, wajar karena kita bicara budaya juga ya. Kalau kita bicara budayanya orang mungkin Singaporean gitu ya kan biasa pam asertif aja ngomong gitu. Sementara kita bicara budaya yang satunya budaya Jawa. Itu aja kalau dibilang dimaki-maki, gini buat lo yang belum pernah ngomong sama orang sana gitu segala macam, bisa jadi itu dianggap dimaki-maki, keras sedikit bisa jadi dianggap dimaki-maki atau memang dimaki-maki beneran gitu ya. Ngomongnya memang kan gitu. Nah, yang satunya orang Jawa nih gitu yang pelan gitu. Kaesang punya PR untuk benar-benar sekarang menyelesaikannya dengan baik-baik atau dengan asertif atau dengan lebih tertata secara strategi gitu. Buat saya kayak gitu. Dia nggak bisa berperilaku selayaknya orang biasa. Kenapa? Karena faktor kedua, bahwa masalah ini tidak terlepas dari di belakangnya Kaesang ada figur siapa. Kisah percintaan antara putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu yang bermula indah dan sempat mencuri perhatian publik itu kini berujung mengejutkan. Kaesang disebut oleh pihak keluarga Felicia Tisu pernah mengutarakan niatnya untuk merajut hubungan serius dengan Felicia ke jenjang pernikahan dengan meminta izin kepada kedua orang tua Felicia agar keduanya bisa menikah pada Desember 2020 kemarin. Tapi kenyataannya justru tak sesuai dengan harapan keluarga besar Felicia. Lantas, apakah benar Kaesang pernah berjanji menikahi Felicia pada Desember kemarin? Berikut analisa pakar ekspresi Kirdi Putra. Kalau kejadiannya adalah Kaesang sudah pernah menyatakan bahwa dia ingin menikahi, meminta izin bapak ibunya Felicia untuk kemudian akan menikahi Felicia, misalnya seperti itu. Ya, tapi kita kan nggak tahu itu benar apa enggak. Itu ingat loh, itu statement disampaikan keluarganya Felicia. Ingat loh, itu statementnya mereka yang kalau tanpa bukti dan lain sebagainya bisa jadi istilahnya itu buku statement satu arah. Saya nggak bilang keluarga Felicia benar atau salah, tidak. Tapi kita belum bisa bicara bahwa ini sebuah kebenaran. Jadi saya ngajak untuk ngelihat dulu. Bisa jadi kakaknya Felicia ini marah karena pihaknya Felicia. Beneran marah, nggak bohong, beneran marah. Itu saya klarifikasi bahwa bener marah, bener dia sinis, bener dia nggak suka. Kalau kita bicara tentang
kejadian apakah yang maksudnya sudah diputusin segala macam dan sebagainya. Sekali lagi harus ada yang bikin timeline. Kapan diputusinnya, ada kejadian apa dan sebagainya, itu harus ada yang dibuat, di set dulu. Baru kita bisa lihat, oh kejadiannya gini. Dan berapa banyak di luar sana coba? Cowok ya, ini gue kasih tahu. Ya nggak cuma cowok sih, cowok, cewek juga ada gitu. Tapi kasusnya misalnya cowok gitu ya, udah pacaran lama, terus kemudian ghosting, tiba-tiba puff, pap, hilang. Berapa banyak? Banyak bos. Ini karena anaknya Pak Presiden Jokowi aja gitu loh. Tapi juga dilihat keluarga Felicia dan keluarganya, ya kondisinya A B C D E F G gitu misalnya, ya. Ya juga perhatiin mereka ini ya, cuma 2 anak muda yang lagi berseteru, yang sama-sama usianya masih ya segitulah ya. Wajar kalau masih bucin-bucinan gitu, wajar kalau misalnya ada yang nggak terima, dan wajar juga nggak benar ya, saya nggak bilang benar, tapi wajar misalnya ada yang tiba-tiba ghosting gitu. Kan istilah ghosting itu muncul juga karena kejadian itu banyak di luar sana gitu loh. Bukan berarti benar, saya garis bawahi, bukan berarti benar, tapi itu terjadi gitu. Dan betul bahwa kalau gentle ya nggak ghosting, bener. Tapi kalau gentle ya mereka berdua juga nggak perlu berantem di media seperti ini. Drama putusnya kisah cinta Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu memang menjadi perbincangan hangat publik saat ini. Lantaran munculnya sang ibunda Felicia yang menumpahkan seluruh kekesalan hatinya di sosial media. Belum lama ini juga muncul sebuah video yang santer disebut sebagai kakak kandung Felicia yang bernama Daryl. Di dalam video tersebut, Daryl menyuarakan keresahan batinnya sebagai seorang kakak. Lantas, seperti apa analisa pakar ekspresi terkait kemarahan Daryl, kakak Felicia? Melihat ekspresi yang ditampilkan Daryl ini kebanyakan bukan ekspresi kecewa. Kecewa itu kita arahnya arah sedih gitu ya. Sementara ekspresi yang ditampilkan Daryl ini lebih kuat dari itu. Ini ekspresi marah. Jadi anger. Dengan beberapa kali dia mengakam bibirnya. Bibir menipis itu tandanya dia otot sini ketahan, kencang, tegang, dan itu hanya bisa ditampilkan oleh cara seseorang ketika marah. Ekspresi marah. Yang satu lagi ada ekspresi ketidaksukaan, merasa tanda petik terhina gitu misalnya ya. Dengan cara apa? Ada tarikan, beberapa kali ada terlihat tarikan kecil dari sudut bibirnya gitu. Tek. Gitu ngomong-ngomong tak gitu. Nah, ini adalah ekspresi ketidaksukaan, merasa sinis atau merasa di tanda petik dihina gitu. Itu muncul atau menghina gitu ya, menghina seseorang gitu. Buat saya Daryl ini pintar. Kenapa? Message-nya seolah-olah ditembak buat semua perempuan biar kuat, biar kamu nggak layak diperlakukan secara tidak hormat dan segala macam. Tapi kita tahu bahwa message ini, pesan ini ditampilkan dihajar untuk satu orang dulu ya, pam, gitu, ya. Nah, dan istilahnya dia di awal sudah men-state bahwa dia tidak punya sosial media, dia tidak ini dan sebagainya. Tapi karena ada sebuah kecewaan, di mana dia kecewa terhadap seseorang, di mana dia telah menitipkan adiknya gitu. Dari ekspresi yang terlihat, memang sudah sangat jelas terlihat bahwa dia itu marah, dia itu nggak suka, bahkan tanda petik kayak menyerang dengan ini ya, dengan caranya tentu saja, bahwa dia kayak tanda petik menghina dengan senyuman seperti itu gitu, sinis gitu. Tetapi itu wajar, ini kakak loh. Tapi apakah ini kebenarannya? Belum tentu. Tunggu dulu. Bahwa dia marah sebagai kakak, ya. Apakah kebenarannya seperti yang disampaikan? Belum tentu. Itu yang perlu digarisbawahi. Perlu klarifikasi lebih lanjut, perlu data-data, bukti segala macam. Karena dari pihak sana dan pihak sini, bisa jadi mereka punya data masing-masing. Dan kalau kita taruh bareng-bareng, kita juga bisa bilang, oh wajar Kaesang begini. Tapi Felicia juga berhak begitu, gitu loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi antara Kaesang dengan Felicia. Sama sekali kita nggak tahu. Buat siapapun lo yang pingin tahu, pingin tahu dan lebih lanjut, cari tahu lebih lanjut, cari tahu lebih dalam. Gitu. Karena kalau berdasarkan media yang ada, apakah versinya Kaesang, apakah versinya Felicia dan keluarganya, ini masing-masing punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Kita nggak akan pernah bisa tahu mana yang benar. Ya. Dan kalau kita mau belain Daryl, kemudian orang nyerang Kaesang, perempuan gitu, nyerang Kaesang, boleh, hak kalian gitu. Tapi apakah itu terus kebenarannya? Belum tentu. Dan kemudian kalau ada yang belain Kaesang, mati-matian, oh bisa jadi ini memang kejadiannya, bisa jadi ibunya, oh lihat aja ibunya kayak gitu.
wajar lah kalau gue gerah juga ibunya offside gitu, nyampurin urusan berdua gitu. Loh, luar biasanya ini aja nembak keluar kayak gitu, apalagi hari-hari kan ada yang bilang kayak gitu. Juga kita belum tahu itu bener apa enggak.